Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Baik Pak. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas Mas Billy bisa dibimbing berdoa. Siap Pak, di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini Bapak mau ngecek yang pertama itu presensi kalian. Coba ditengok kanan kiri, belakang, ada enggak? Ada yang enggak hadir? Alhamdulillah karena sudah masuk semua, sudah memastikan presensinya. Sebagai anak-anakku penerus bangsa Indonesia, marilah kita pupuk jiwa nasionalisme kita di setiap pagi harinya dengan menyanyikan lagu nasional. Mohon berdiri anak-anakku semua. Iya Pak. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Yuk semangat semua, tepuk tangan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk anak-anakku semua. Baik, anak-anakku. Sebelum kita memasuki topik B, minggu lalu kita sudah membahas topik A, yaitu bentuk Indonesiaku, di mana di dalamnya itu membahas mengenai apa? Perbatasan Indonesia itu apa saja? Pertama kita ulas sebentar, sebelah utara itu berbatasan dengan mana? Laut Flores. Sebelah selatan, Samudra Hindia. sebelah timur, ya sebelah barat. Oke, masih ingat materi minggu sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahwa Indonesia ini memiliki kaya hayati. Hayati itu apa sih? Hayati itu kekayaan sumber daya makhluk hidupnya apa saja. Nah, akan kita ulas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya. Apa sih yang nantinya anak-anak di sini akan capai dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama itu anak-anak nanti dapat menganalisis keanekaragaman hayati beserta persebarannya dengan baik dan benar. Nah, jadi hayati itu ada dua yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, jadi di sini nanti anak-anak itu menganalisis persebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia itu bagaimana. Di Indonesia, mungkin di tempat kita di Wonogiri ini tuh ada hewan khasnya apa, tumbuhan khasnya apa. Lalu yang kedua yaitu peserta didik mampu mengerjakan LKPD mengenai keanekaragaman hayati yang ada di daerahnya dengan benar. Nah, anak-anak kan sekarang tinggal di Kabupaten Wonogiri ya. Dan di Kabupaten Wonogiri itu ada keanekaragaman hayati apa saja sih? Nanti kita akan bahas. Lalu yang ketiga yaitu nanti anak-anakku semua dapat menyatakan pendapat mengenai manfaat dari memiliki keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman itu apa sih? Keanekaragaman itu banyak jenisnya, ada banyak, pokoknya banyak. Dan jadi sini keanekaragaman hayati itu berarti ada banyak hayati yang ada di Indonesia, ada banyak hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita memiliki banyak hayati itu manfaatnya apa saja nanti kita akan bahas. Kita akan berkonsentrasi terlebih dahulu. Ikuti Bapak ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Gulung-gulung, lalu tertawa.
1, 2, 3. Buka tutup Bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung lalu tertawa. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu hewan apakah ini? Kadal besar, Pak. Kadal besar. Nama lain dari kadal besar? Raja kecil. Badak berkelas 1. Tidak ada tulangnya. Mungkin bukan badak berkelas 1. Buaya. Ini apa tadi? Komodo. Ya, nggak apa-apa. Kalau belum tahu soalnya di Wonogiri emang nggak ada hewan kayak gini. Ya. Namanya itu biar anak-anak tahu ini namanya itu komodo. Di Wonogiri ada nggak komodo? Ya, lalu adanya di mana? Ada yang tahu nggak? Jauh. Adanya itu di Nusa Tenggara Timur. Nah, adanya itu ada di suatu pulau itu benar-benar namanya itu Pulau Komodo. Ada banyak apa yang Ada banyak, namanya aja Pulau Komodo. Ada tumbuhan, ada rusa, makanannya itu rusa. Nah, selanjutnya nih, ada yang tahu papeda? Nah, ada yang tahu nggak papeda itu dari mana? Kayak lem, Pak. Ya, kayak lem, bener. Papua bener. Ada lagi? NTT bisa, tapi jarang. Pokoknya nggak bisa. Maluku. Jadi papeda itu makanan utama dari Maluku dan Papua. Kenapa kok di sana itu makannya utamanya papeda? Kenapa nggak? Beras susah. Oh iya, jadi jadi alasannya itu yang pertama itu karena di sana itu banyak yang namanya pohon sagu. Nah, kenapa kok di sana banyak pohon sagu? Nah, inilah keanekaragaman yang akan kita bahas nantinya. Nah, apakah ada yang tahu hewan dan tumbuhan apa saja yang ada di Indonesia? Banyak ya, nanti kita akan bahas dan bagaimana pemanfaatannya. Baik, silakan disimak video berikut ini. Nah, jadi di sini ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu apa sih? Adalah segala bentuk variasi mengenai ketersediaan jenis genetik dan keanekaragaman ekosistem. Selanjutnya, Indonesia adalah salah satu negara yang beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga adalah salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Seperti itu. Nah, di Indonesia itu ada 3 daerah persebaran keanekaragaman hayati. Persebarannya seperti ini. Kita menggunakan di sini Bapak ada media namanya pop-up map. Nah, anak-anak, ini namanya pop-up map keanekaragaman flora dan fauna khas Indonesia. Kita buka ya. Nah, jadi untuk keanekaragaman hayati itu ada dibagi menjadi 3 untuk Indonesia. Yang pertama itu ada Indonesia bagian barat, itu namanya Asiatis. Lalu Indonesia bagian tengah, itu namanya Peralihan. Dan Indonesia bagian timur, namanya atau sebutannya Australis. Nah, di sini Bapak ingin mengajak adik-adik semua, anak-anakku semua untuk bermain. Bagaimana sih cara mengenal flora dan fauna yang ada di Indonesia berdasarkan 3 wilayah ini. Pertama-tama kita akan belajar yang pertama adalah fauna. Kita secara bergantian coba. Nah, salah ambil salah satu yang di upload satu aja. Dibaca hewan apa? Harimau Jawa. Harimau Jawa. Berarti letaknya di mana? Di Pulau Jawa. Mana Pulau Jawa? Pulau Jawa. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya silakan. Ini apa? Dapat apa? Orangutan di Kalimantan. Di Cek itu gimana? Kalimantan. Oke, terima
terima kasih. Selanjutnya Nadifa, fauna. Aduh, nyontek dulu. Anoa, mana Anoa? Itu. Anoa di Sulawesi. Mana Pulau Sulawesi? Ya, di situ. Oke. Selanjutnya Nak Yuliana, fauna. Harimau Sumatera. Oke, ditempel dong. Nanti itu tempatnya yang lain. Oke, Nak Juli silakan. Jawa. Bahasa Jawa. Pasti di Ini di sini seperti gimana? Ya, gimana? Nah, Nari, silakan ambil. Salah nggak boleh pilih salah satu di random. Apa itu dibaca tuh? Cendrawasih. Cendrawasih, ya Cendrawasih gimana? Apa? Oke, lanjut. Burung maleo. Burung maleo di mana? Ayo, di Sulawesi. Lanjut. Oke, sekarang dulu. Kedua. Empat lagi. Oke, terakhir. Kus, gimana kus? Indonesia Timur. Berarti masuk apa? Ini sebenarnya Indonesia Timur. Di sini kan anak-anak tadi udah mendapat salah satu yang masih ada sisa. Ini beruang madu ada di mana? Masuk sebutannya Asiatis. Lalu selanjutnya ada banteng Jawa, berarti di Pulau Jawa termasuk Asiatis juga. Selanjutnya ada gajah Sumatera. Di mana gajah Sumatera? Sumatera. Oke, berarti termasuk Asiatis bener. Selanjutnya ada babi rusa. Di mana babi rusa? Di Sulawesi. Berarti termasuk peralihan atau Indonesia bagian tengah. Selanjutnya ada lagi komodo tadi di awal-awal komodo. Peralihan Indonesia tengah. Yang terakhir nih apa ini? Walabi di mana? Indonesia Timur, Australia. Oke, udah pinter semua. Ini adalah persebaran fauna di Indonesia. Ada di bagian barat Asiatis, tengah peralihan, dan timur Australia. Selanjutnya dibuka ini ada jabarannya. Mungkin bisa dibaca oleh Nak Salsa. Ini yang bagian faunanya dulu. Fauna Indonesia Barat itu seperti apa sih? Fauna di Indonesia Barat umumnya memiliki karakteristik berbadan besar. Jawa dan orangutan. Oke, selanjutnya sebelahnya Nak Firda dibaca fauna di Indonesia Tengah atau peralihan itu seperti apa ciri-cirinya? Fauna di Indonesia Tengah jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Mamalia itu ada anoa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, tarsius dan sebagainya. Reptilnya ada komodo, buaya, biawak, ular dan sebagainya. Burungnya ada burung maleo, kakak tua, nuri, rangkong dan sebagainya. Oke, yang terakhir siapa yang mau baca? Aku, Pak. Oke, Nak Billy mau baca yang Di depan boleh nggak, Pak? boleh. Fauna di Indonesia Timur Ya. memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya berkantong. Mamalia yaitu kuskus, kanguru, walabi, lada irian, dan kelelawar. Reptil yaitu kadal, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Burung yaitu cendrawasih, kasuari, nuri, maleo, dan sebagainya. Oke, terima kasih Nak Billy sudah mau membacakan ke Iya, depan. Pak. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, selanjutnya tadi kan kita udah menempel nih yang Indonesia Barat, Tengah, sama Timur yang fauna atau bibanya itu apa aja. Sekarang kita menempel yang flora. Supaya lebih gampang kita ini apa saja. Ya, dilepas.
Setiap anak mengambil satu, nanti maju ke depan. Aku mau, Pak. Ya, nanti dibagi satu-satu. Udah ambil satu, Natasha, terus Udah. mulai dari sini ya. Ini nantinya dapat cendana dari Indonesia bagian tengah. atau peralihan. Oke, nah apa ya? dapat Languse Languse, itu Languse dari mana? dari Indonesia bagian tengah. Atau peralihan di peralihan. Sulawesi. Oke, di Sulawesi ditempel. Saya dapat Oke. Meranti, Pak. Meranti di Indonesia bagian barat atau Asiatik. kalau anak-anak tahu Meranti itu saking banyaknya di Sumatera ada di suatu daerah itu sampai daerahnya itu namanya Meranti. Seperti di Wonogiri ini juga. Kenapa kok nama daerahnya banyaknya itu Jatipurno, Jatisrono, Jatiroto karena banyak makanya anak-anak di sini lihat di Pulau Jawa ada pohon jati. Makanya di Wonogiri itu kebanyakan itu kok Jatisrono sih Pak namanya, Jatiroto sih Pak, Jatipurno. Banyak banget yang pakai jati karena di Pulau Jawa khususnya di Wonogiri itu banyak sekali pohon jati. Sampai mana tadi? Nak Nori. Pak, kami di bagian Banten ada perangkat nama daerah Apa? Jati Umum. Nah, mungkin di sana juga banyak jati. Sehingga sama aja dengan tadi ada Meranti sampai di daerah di Sumatera itu namanya daerah atau kabupaten atau kecamatan itu namanya Meranti. Pak, saya dapat rotan. Rotan ini di Indonesia bagian barat, Pak. Indonesia bagian barat mana? Oh iya di Kalimantan ya. Iya, Oke, atau bisa disebut Asiatis, Pak. Asiatis. Selanjutnya anak Juliana dapat apa? Pala di mana? Indonesia bagian timur. Bagian timur. Oke, bisa ditempel. Bagus. Ya. Jati, Pak. Nah, ini tadi jati di Pulau Jawa. Jadi anak-anak tahu kenapa kok ini tinggal di Jatiporno. Kenapa namanya jati Pak? Karena banyak pohon jatinya. Aku Ya, dapat ya. sagu dari Indonesia bagian timur. Ya, selanjutnya Orangnya orangnya dari dari Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur. Atau Aus. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita buka lagi. Yang flora itu ciri-cirinya apa di setiap bagiannya? Tadi kan udah di situ. Sekarang gilirannya di sini. Yang kalimat di atas ya. Di Indonesia Indonesia Barat wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi sehingga floranya beraneka ragam. Pada wilayah ini terdapat hutan lebat yang ditumbuhi tanaman seperti meranti, kerumi, rotan, dan jati yang bisa dijadikan kayu pertukangan. Ya. Selain itu ada tanaman kemuning, hutan bakau, dan rawa gambut. Oke, terima kasih. Selanjutnya ambil yang di Indonesia Tengah. Oke, selanjutnya ada flora di Indonesia Tengah atau curah hujan yang rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contoh flora tipe peralihan antara lain yaitu ada anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan ekonomi. Nah, flora di daerah pantai akan mirip dengan flora di wilayah timur, sedangkan flora di gurun memiliki kemiripan dengan yang ada di Bali. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir Indonesia Timur, guys. Bapak pegangkan aja dibaca. Oke, Pak. Flora di Indonesia Timur didominasi oleh hutan subtropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Contohnya ada matoa, pohon sagu, fiskus, jati, merbau, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita tutup penggunaan pop-up map ini. Terima kasih pop-up map. Lanjut. Selanjutnya, ini ada materi yang ketiga, itu adalah pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, yaitu sebagai bahan pangan. Nah, anak-anak di sini mungkin sudah familiar nih, apalagi yang perempuan-perempuan sering membantu ibunya memasak di dapur. Seperti bumbu-bumbu, misalnya lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, serai, dan sebagainya. Itu merupakan keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Lalu selanjutnya sebagai obat-obatan. Nah, obat-obatan itu apa saja sih yang contohnya? Itu ada cacing. Mungkin anak-anak yang beli ya.
cacing itu digunakan untuk obat tipes, lalu ada kulit buah Cina itu sebagai obat anti malaria, lalu dan sebagainya. Selain menjadi bahan pangan dan obat-obatan, sumber daya alam ini juga dijadikan sebagai bahan kosmetik. Ada yang pernah guys di sini yang menggunakan lidah buaya langsung digosok-gosokkan? Oh iya, jadi sama kayak bapak ya, kan memang masih tinggal di pedesaan, apalagi di Jatinegara itu masih banyak di apa namanya lidah buaya langsung digosok ke rambut, walaupun baunya agak nggak enak, tetapi itu sangat menutrisi rambut. Lalu selanjutnya itu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti rumah bapak ini masih menggunakan kayu jati sebagai fondasi rumahnya. Terus mungkin ada teman anak-anak di sini yang rumahnya masih menggunakan kayu, mungkin rusuk-rusuk gentengnya itu pasti masih menggunakan kayu seperti itu. Nah, ini contohnya ada rumah joglo khas Jawa itu menggunakan kayu, lalu sapu, lalu masak rendang itu bumbunya apa aja, itu ada lengkuas, ada rempah-rempah yang lainnya, terus ada bengkoang sebagai alat kosmetik. Lalu di sini ada yang pernah disuruh si mbaknya untuk nyanyi nggak? Saya Pernah. Caranya gimana Mas Gini? selaranya itu ya ada bawa biting, terus Biting itu lidi. ya bawa lidi, terus lidinya itu dimasukin di itu lubangnya gitu. Caranya beda sama Mbak. Kalau anak dari Mbak sama aja caranya beda. Dibagi Pak, digali. Digali. Pakai sedotan ditiup. Nah, kalau Bapak ditiup tapi nggak pakai sedotan. Jadi Bapak gini langsung itu sebenarnya ke mata. Hah? Kalau dunia masuk. Nah, masuk ke mata biasanya. Jadi seperti itu. Lebih bagus tadi pakai sedotan, Bapak juga pernah pakai sedotan, jadi terfokus ke lubangnya. Nanti lama-lama hewan ini namanya undur-undur ini lama-lama kelihatan nanti diambil sebagai obat. Oke, selanjutnya ayo berkelompok. Nah, di sini Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Di sini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Nah, di sini ada 3 LKPD. LKPD yang pertama itu kegiatan menempel flora fauna, lalu kegiatan kedua adalah menempel fauna seperti tadi menempel, tapi ini jadi LKPD. Lalu yang kedua adalah fase. Jadi di sini nanti ada di Kabupaten Wonogiri memiliki banyak keanekaragaman flora dan fauna. Salah satunya atau diantaranya itu ada jalak uren putih dan ketela pohon serta janggelan. Nah, ini nanti anak-anak dapat salah satu dan ditempelkan sini. Misalnya setelah terbentuk, Pak saya dapat jalak uren putih, Pak saya dapat ketela pohon, Pak saya dapat tanaman janggelan. Dan nanti dideskripsikan ciri-cirinya seperti apa. Oke, Bapak bagi ya. Ini untuk kelompok 1. Jadi anak-anak itu setiap kelompok itu mendapatkan bagian yang berbeda ya. Misalnya nih kelompok 1 dapat fauna asiatis, lalu floranya peralihan. Lalu kelompok 2 mendapat fauna australis, floranya di Indonesia Barat atau asiatis. Jadi cuma perwakilan satu bagian aja. Jadi anak-anak harus mencermati dapat yang bagian mana. Dilihat, ini Nayuli dapat apa? Billy dapat apa? Burung maleo. Burung maleo ditempelkan. Iya, Pak. Apa dibuka dulu? Mana tak bukain? Gimana? Pak udah Pak. Oke. Pak udah. Di foto ya. Dah. Foto ya kayak gini nih. Dah Pak. Di foto. Kurang 1 puzzle-nya hilang. Iya. Iya. Itu nih, yang itu sama. Hewan. Coba suara tinggi. Jadi 1 gak sih? Aku main puzzle. Mana? Suaranya mana? Ayo. Kita kerja sama ya. Bagus. Dah,
iso. Baik, di sini Nak Billy sedang mengerjakan LKPD 2 ya. Iya Pak, ini saya lagi menyusun. Ini udah agak kelihatan buat LKPD 2 kan kekayaan hayati di Wonogiri ini kira-kira dari Jalak Uren Bali, Ketela Pohon sama Jenggalan, Nak Billy dapat yang apa nih? Ini menurut saya ini dapat ketela Pak. Ketela Pohon ya? Iya. Tapi belum jadi, yuk semangat. Iya Pak. Oke. Untuk kelompok 1 ini udah sampai LKPD 2. LKPD 2. Kira-kira tahu nggak ini kekayaan hayatinya namanya apa? Daun mint. Nah, kayak daun mint. Nah, ini itu namanya Janggelan dari Wonogiri. Ini yang kalau misal kena kulit gatal bukan Pak? Enggak, beda. Oh beda. Aduh Ini banyak tuh- banget Pak. Khasiatnya banyak untuk kesehatan. Oke, udah jadi. Sudah. Bagus. Ini untuk kelompok. Oh, kelompok 3 ini dibagi ya. Ada yang menempel puzzle. Ini nak salsa buat yang apa? Yang fauna. Yang fauna. Flora Nah, udah Pak, jadi Pak. yang flora. Oh, ini kayaknya dapatnya peralihan ya. Peralihan Pak. Ini apa namanya, Nafinda? Burung apa? Burung jalak apa? Jalak uren putih. Tapi kok ada hitamnya Pak? Ya kan ada putihnya. Sebenarnya jalak uren itu banyaknya hitam. Nah, ini ciri khasnya ada putihnya. Kalau ada putihnya berarti putih. Ya, jalak uren putih. Oke, semangat anak-anakku belajar berkelompok. Ya, LKPD 3 itu manfaat dari keberagaman hayati, keanekaragaman hayati. Yuk, baik anak-anak, buat kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya. Yuk maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Saya Grace. saya April, saya Isna. Ya, silakan dibuka. Dari kelompok 1 yang fauna kegiatan 1 dapat Indonesia bagian mana? Bagian bagian timur Australia. Australia. Nah, ya, hewannya ada apa aja? Ada kuskus, cendrawasih, kakatua, babi. Oke, selanjutnya ya flora. Kegiatan 1 flora mendapatkan Indonesia bagian. Atau Asiatik, nah, ada tumbuhan apa aja tuh? Australia, rotan, sari. Oke, lanjut kegiatan 2 menempel puzzle mendapatkan daun janggelan khas Wonogiri. Bisa dibacakan deskripsinya, April. Kalau dari tanaman ini, tumbuhan ini merupakan hijauan tahunan yang dapat tumbuh hingga 60 cm. Daunnya berbentuk bulat telur dengan tepi bergerigi, biasanya merupakan hijau gelap. Lalu bunga tanaman ini kecil dan berbentuk bulir berwarna ungu. Ya, wow, terima kasih. Selanjutnya untuk kegiatan ketiga, LKPD 3 bisa dibacakan oleh Grace. Pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dapat dijadikan sebagai sumber pangan. Ya. Kalau di daerah saya itu ada padi yang menjadi makanan pokok sehari-hari. Baik, terima kasih sudah. Di aplaus, tepuk salut. Jempol. Ya, yang kelompok 2 silakan. Ayo kita maju. Kami dari kelompok 2 ada saya Billy. Terus Saya Uli. kamu? Oke. Untuk LKPD pertama dibuka. Nah untuk LKPD pertama ini ada Fauna, dapatnya Indonesia bagian mana? Dapatnya Indonesia bagian tengah Pak, atau bisa disebut peralihan. Hewannya apa saja, Billy? Nah, hewannya itu ada babi rusa, Ya, babi rusa. ya, ada burung maleo, Burung maleo. ada anoa, Anoa. dan komodo. Oke, selanjutnya yang flora. Yang flora itu Mendapatkan Indonesia bagian mana? mendapatkan Indonesia bagian timur atau bisa disebut Australia. Nah, tumbuhannya apa aja? Nah untuk tumbuhannya ada orania, Oranye, pala, pala, dan sagu. sagu. Selanjutnya
Nah, selanjutnya Dapat tumbuhan apa ditunjukkan teman-temannya dong? Tumbuhan singkong. Singkong, tapi namanya bahasa Indonesianya atau nama lainnya Ganja. ubi pohon. Ketela pohon. Oke, ketela pohon ini deskripsinya seperti apa? Cirinya pertumbuhannya tingginya 1 sampai 3 meter. Ya. Daunnya warnanya hijau. Ya. Terus bentuknya menjadi, sainya jadi 5 sampai 7. Baik. Di situ batangnya warnanya coklat. Bagus. Selanjutnya Mari, Pak. dibaca untuk manfaatnya. Kegiatan 3. Ya. Lidah buaya. Ada lidah buaya. Lidah buaya itu sebagai kosmetik bisa dipakai di rambut. Di rambut buat merawat rambut ya. Oke, terima kasih. Beri aplaus, tepuk salut. Jempol, jempol, Salut. Terima kasih kelompok 2 bisa kembali. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3 silakan. Saya Hanifah. Ya. Sarah. Saya Salva. Ya, selanjutnya langsung aja kegiatan 1. Ini Pak Flora dulu. Dapatnya Indonesia bagaimana? Dengan peralihan. Tumbuhannya apa saja? Ebony. Lamuse. Langsung dan Cendana. Cendana. Lanjut yang fauna Fauna di daerah Asia. Asiatis atau Indonesia bagian barat. ya bisa pakai barat apa aja? Ada beruang madu, ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera, ada orang utan, ada badak Jawa, ada bagian Jawa sama suku Jawa. Wah banyak ya. Selanjutnya LKPD 2. Berarti ini dapatnya burung jalak uren putih. Deskripsinya bagaimana? Wah ini Burung jalak oren putih atau nama latinnya Asridoteris javanico. ya. Ciri-cirinya tubuhnya sekitar 23 cm dengan Ya. bulu mayoritas warna putih. Ya. Burung jalak putih dewasa hampir seluruh bulunya berwarna putih kecuali bagian ekor sayap yang berwarna hitam. Ya. Sedangkan pada burung muda bagian kepala, leher, punggung dan penutup sayap berwarna kelabu. Sekitar mata terdapat kulit yang tidak ditumbuhi bulu dan berwarna kuning. Iris mata coklat tua, paruh kekuningan dan kulit kaki kuning. Langsung LKPD 3. Yang poin D memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya batang bambu atau bambusa vulgaris. Itu ada di lingkungan sekitar. Bambu banyak dimanfaatkan untuk membuat berbagai peralatan rumah tangga seperti anyaman tikar, keranjang, dan bahkan sebagai bahan bangunan. Ya, terima kasih. Langsung di tepuk apresiasi, tepuk salut. jempol, jempol, salut. Kelompok 3 bisa duduk kembali. Baik anak-anak, terima kasih telah berkelompok. Sedikit ulasan untuk pengerjaan LKPD. Jadi anak-anak tadi sudah mengerjakan untuk fauna dan flora persebaran itu ada di bagian barat, Asiatis, tengah peralihan dan juga Indonesia Timur atau Australis. Selanjutnya untuk menguji apakah anak-anak ini sudah menguasai materinya atau belum, ini dikerjakan secara individu soal evaluasi ya. Ya Pak. Pak, ini boleh dibantu. Pak, ini dikerjakan di rumah atau di sini? Di sini nah. Pak, boleh tanya teman nggak? Ya, jaraknya 15 menit ya. Baik, terima kasih anak-anak. Udah, Pak. Oke. Kita ada Bang Pro 1, Pak. Ya, terima kasih. Nama dulu kamu. Ya, makasih. Makasih ya. Baik anak-anak, terima kasih. Ini soal evaluasi sudah dikerjakan semua. Nanti akan Bapak koreksi bagi anak-anak yang belum nilainya belum memenuhi. Nanti akan mengikuti remedial. Nah, terus untuk anak-anak yang sudah nilainya sudah bagus, nanti ada soal pengayaan. Begitu kita ulas sedikit dulu untuk materi pada pagi hari ini. Kita belajar mengenai keanekaragaman flora dan fauna. Nah, keanekaragaman ini dibagi menjadi berapa bagian? 3. Ada apa aja? Indonesia Barat atau Asiatis, Indonesia Tengah, Peralihan, Indonesia Australis. Lalu manfaatnya itu dibuat untuk apa aja? Kosmetik, lalu ada apa? Terus untuk keseharian ya. Lalu untuk di Wonogiri ini ada keanekaragaman apa aja? Yang pertama tadi ini dapat apa?
Burung dalam rem putih. Di sini ketela pohon. Daun. Iya, ingat-ingat ya. Terima kasih anak-anakku semua telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Sebelum kita menutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa untuk materi IPAS minggu depan, yaitu mengenal keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik, kita tutup. Mas Billy sebagai ketua kelas bisa berdoa. Baik Pak, di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.